Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Hikmatul Hidayah dari kelas S6A ya, dengan NPM 2022 Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang dibawa dosen pengampu Dr. Muhammad Ramadona SEMPD, yang bertemakan memperagakan atau menceritakan tentang guru yang menyebalkan dan menyenangkan. Sebelum saya memperagakan guru tersebut, saya akan bercerita tentang guru yang menyebalkan terlebih dahulu. Jadi, di sini saya akan bercerita mengenai guru yang menyebalkan terlebih dahulu. Jadi ceritanya tuh sewaktu saya SMP, tepatnya di kelas 2 SMP, dan kebetulan saya memang SMP di salah satu SMP swasta di Jakarta Timur. Jadi pas saya SMP itu, saya menemukan guru yang menurut saya menyebalkan, dan guru tersebut saya temukan di saat saya sudah kelas 2 SMP karena beliau mengajar ilmu pengetahuan alam di kelas 2 SMP, atau sering kita sebut pelajaran IPA ya. Jadi beliau itu menurut saya menyebalkan karena beliau itu mengajar 2 jam, dan 1 jam itu materi, 1 jam itu dia menjelaskan. Tetapi dari cara dia menjelaskan, dari cara dia menyampaikan pelajaran yang dia kuasai, dari cara dia merespon balik pertanyaan dari murid atau dari saya dan teman-teman saya, itu menurut saya itu tidak sesuai gitu loh. Kenapa tidak sesuai? Karena misal saya bertanya, Ibu, kalau untuk pelajaran IPA ini kan ada materi tentang mengenai fotosintesis nih Bu. Nah, saya kurang paham nih Bu, cara menjelaskan proses fotosintesis ini bagaimana. Dan beliau menjawab dengan cara atau jawaban yang menurut saya itu yang menyebalkan sekali, karena beliau menjawab dengan jawaban seperti ini. Kamu bisa buka ya buku di misalkan halaman 48, itu di situ kan ada tentang fotosintesis. Nah, kamu bisa pelajari materi tersebut di buku. Jadi kamu tidak perlu menanyakan ke saya karena semua sudah ada di buku. Nah, itu menurut saya adalah hal yang sangat menyebalkan. Kenapa? Karena ketika saya bertanya, itu tandanya saya tidak mengerti dong tentang materi tersebut. Tetapi guru tetap saja menyuruh saya untuk mempelajari materi tersebut di buku. Padahal sudah jelas saya sudah mempelajari materi tersebut di buku, namun memang saya kurang memahami, makanya saya bertanya kepada guru tersebut. Tapi jawaban guru tersebut seperti itu. Itu yang menyebabkan saya memandang bahwa guru tersebut menyebalkan. Dan ada dimana waktu itu saya dan teman-teman saya, dan dimana saat itu saya atau seluruh murid di sekolah saya, di SMP saya,
mengadakan ulangan tengah semester, dan dimana hari pertama itu adalah pelajaran beliau, ada pelajaran IPA. Nah, setelah saya mendapatkan lembaran soal, saya pun terkejut. Kenapa saya terkejut? Karena soal yang diberikan dan materi atau kisi-kisi yang diberikan oleh guru tersebut tidak sesuai atau tidak sama. Nah, lalu saya memohon izin kepada pengawas untuk pengawas memanggilkan guru mata pelajaran tersebut. Dan saya bertanya, "Ibu, maaf, ini kenapa ya soal dan materi yang ibu sampaikan ini sangat berbeda. Bagaimana kami semua bisa mengerjakan, Bu, kalau misalkan materi yang diberikan, kisi-kisi yang diberikan berbeda sekali dengan soal yang saya dapat." Dan guru tersebut menjawab dengan menyebalkan sekali, dengan jawaban yang, "Loh, memangnya kamu tidak belajar? Memangnya kamu tidak memperhatikan atau tidak mengecek buku kembali? Kalau hari ini akan diadakan ulangan tengah semester yang hari pertama ulangan tengah semester dengan pelajaran IPA. Seharusnya kamu sudah belajar dong," gitu. Menurut saya kayak, lah, saya bertanya gitu loh, tapi kenapa jawaban beliau seperti itu? Nah, itu hal kedua yang membuat saya memandang beliau kalau beliau adalah guru yang sangat menyebalkan. Singkat cerita, nilai ulangan pun keluar dan ya memang saya akui nilai ulangan UTS waktu itu di pelajaran beliau, pelajaran IPA, memanglah di bawah rata-rata KKM. Dan beliau pun tidak terima kenapa pada saat ulangan di mata pelajaran dia semua murid nilainya di bawah KKM. Guru pun marah kepada kelas saya gitu, dan guru pun marah seperti kayak, "Kalian gimana sih ulangan nilainya semua di bawah KKM? Emang kalian gak belajar?" gitu. Guru ngomong kayak gitu dong kepada murid, padahal jelas-jelas di situ guru tersebut yang salah, karena guru tersebut memberikan materi atau kisi-kisi yang menurut saya sangat berbeda pada saat soal ulangan tersebut. Dan murid-murid pun terdiam, dan guru tersebut meminta remedial dengan remedial yang menurut saya itu sangat-sangat menyebalkan, yaitu remedialnya dengan merangkum satu bab halaman, yang dimana satu bab halaman itu belum pernah diajarkan dan belum pernah dijelaskan secara intinya kepada murid-murid atau kepada saya dan teman-teman saya. Dan daripada saya dan teman-teman saya tidak mendapatkan nilai yang sesuai, akhirnya kita semua mengerjakan rangkuman tersebut dengan perasaan yang sangat-sangat kesal dan sangat-sangat kayak, kenapa sih dia kayak gitu, kenapa sih guru itu gitu loh. Dan setelah remedial selesai, guru itu pun masih tetap menyebalkan. Karena kenapa? Karena guru tersebut tidak pernah merasa puas gitu loh, tidak pernah merasa puas dengan hasil yang murid dia dapatkan gitu loh. Kita remedial sudah, ulangan sudah, demi memperbaiki nilai ulangan yang tadinya di bawah KKM, kita sudah membuat remedial, yaitu merangkum. Tetapi guru tersebut tetap saja memberikan nilai yang dimana nilai itu pas-pasan, dan itu membuat semua murid memandang dia tuh kayak gak mau gitu loh diajarin sama dia, karena dia sebegitu menyebalkannya. Begitu teman-teman ceritanya. Nah, untuk lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu cerita dimana saya menemukan guru yang menurut saya itu menyenangkan.
Jadi kesimpulan dari guru jadi kesimpulan Jadi kesimpulan dari guru menyebalkan yang tadi sudah saya ceritakan itu bahwasanya mungkin kita semua memang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda termasuk murid dan guru, tetapi tidak seharusnya guru tersebut menjawab pertanyaan murid dengan seenaknya saja, dan dimana guru itu seharusnya bertugas memberi solusi, memberi keputusan yang bijak, tetapi guru tersebut cuman memberi jawaban yang sangat-sangat tidak memberikan solusi sama sekali, gitu ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita akan bercerita tentang guru yang menurut saya menyenangkan. Setelah tadi kita bercerita mengenai guru yang sangat menyebalkan, selanjutnya saya akan bercerita atau memperagakan sedikit tentang guru yang menyenangkan yang saya temui pada saat saya SMK gitu loh. Kebetulan saya SMP dan SMK-nya itu swasta, dan saya SMK dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Singkat cerita, saya kelas 1 SMK, di situ saya sudah merasa menemukan guru yang menurut saya, oh guru ini menyenangkan nih, dari cara dia mengajar, dari cara dia penyampaian materi, dari cara dia memberikan solusi, itu sangat-sangat menurut saya itu sangat-sangat menyenangkan sekali. Kenapa begitu? Karena ketika saya bertanya waktu itu tentang pelajaran dia, yang dimana dia mengajarkan pelajaran desain grafis. Nah, di situ saya bertanya tentang warna-warna yang menurut saya itu saya kurang paham gitu. Saya bertanya, Bapak, mohon maaf, saya mau tanya, ini kan desain grafis ini terbagi dari warna-warna, yaitu warna sekunder dan Premiere, dan saya kurang paham mengenai dua jenis warna tersebut. Saya bertanya kepada guru tersebut, Bapak, mohon maaf, ini warna sekunder dan warna Premiere itu terdapat warna apa saja ya Pak? Saya bertanya seperti itu, dan guru pun menjawab, oh jadi gini Yun, warna sekunder itu terdapat warna merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna Premiere itu terdapat warna oranye, hijau, dan ungu. Nah, setelah saya mendapat jawaban tersebut, saya mengucapkan, oh seperti itu ya Pak, baik, terima kasih ya Pak, gitu. Nah, kenapa saya menganggap beliau menyenangkan? Karena beliau memberikan jawaban atau memberikan solusi singkat, tetapi dia memberikannya itu benar-benar dengan cara penyampaiannya itu yang menyenangkan gitu. Nah, singkat cerita, di kelas 1 SMK ternyata saya pikir saya akan menemukan guru yang menyenangkan itu di kelas 1 SMK saja. Ternyata berlanjut. Singkat cerita, saya sudah kelas 2 SMK dan saya menemukan guru yang menyenangkan lagi pada saat saya kelas 2 SMK tersebut, di mana guru tersebut mengajar tentang program komputer. Nah, guru tersebut juga sama, dia mengajarkan dan menjelaskan materi atau memberikan solusi yang benar-benar membantu sekali gitu loh. Membantu sekali dalam kesulitan siswa-siswanya. Nah, pada saat itu ada pelajaran beliau yang memang diharuskan kita memasuki lab komputer, dan dimana di situ kita akan praktek mengenai tentang program komputer. Di situ saya ketinggalan bisa dibilang ketinggalan materinya, dan saya
bingung dan saya kebingungan. Lalu saya menghampiri guru tersebut. Lalu saya bilang ke guru tersebut, "Pak, mohon maaf, saya ketinggalan tadi. Bagaimana Pak solusinya?" Saya bilang seperti itu. Terus guru tersebut menjawab dengan tenang, dengan cara yang tidak membuat saya lebih panik lagi gitu kan. Guru tersebut menjawab, dari kamu ketinggalan pas materi di mana, Yun?" kata guru tersebut. Saya bilang, saya ketinggalan pada saat memasukkan password dan username-nya, Pak. Bagaimana ya, Pak? Saya bilang seperti itu. Terus guru tersebut menjawab kesulitan saya dengan jawaban yang sangat-sangat membantu sekali. Guru tersebut menjawab, "Kamu ketinggalan materi pas bagian apa, Yun?" gitu. Saya menjawab, "Saya ketinggalan pas bagian username dan password, Pak. Bagaimana ya, Pak?" Guru tersebut mengarahkan saya untuk duduk kembali ke komputer saya, dan guru tersebut menghampiri saya. Lalu guru tersebut mengajarkan, "Begini Yun caranya, kamu buka settingan dulu, lalu kamu buka keamanan, dan lalu kamu masukkan username atau password yang kamu inginkan," gitu. Dan disitu saya merasa terbantu sekali, sangat-sangat terbantu sekali dengan solusi yang beliau berikan. Jadi beliau tersebut setelah membantu saya, beliau tersebut juga menjelaskan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan beliau tersebut juga sangat-sangat dan guru tersebut pun sangat-sangat memantau murid-muridnya yang kesulitan gitu. Jadi di saat ada murid lain kesulitan, di saat ada problem yang sama, guru tersebut tidak menjelaskan secara langsung gitu. Jadi guru tersebut menjelaskan secara satu persatu. Jadi beliau akan menghampiri murid tersebut dengan cara satu persatu. Misalkan dari saya dahulu, setelah masalah yang saya alami selesai, guru tersebut baru pindah ke murid yang lain yang mengalami kesalahan, yang mengalami masalah seperti saya juga, dan beliau menjelaskan kembali tetapi beliau akan memberikan solusi dengan cara beliau menghampiri satu-satu murid yang punya masalah, seperti beliau menghampiri saya terlebih dahulu, atau beliau menghampiri teman saya terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya satu persatu. Jadi setelah beliau menyelesaikan masalah satu persatu dari murid, beliau baru bisa melanjutkan materi yang akan disampaikan selanjutnya gitu. Jadi pada saat menyampaikan materi selanjutnya itu tidak ada yang tertinggal. Jadi seperti itu. Nah, kenapa beliau menurut saya menyenangkan? Karena beliau juga dalam pelajaran tersebut benar-benar sangat-sangat teliti dalam memberikan materi kepada murid-murid agar murid-murid mengerti dan mudah paham dengan apa yang beliau ajarkan, beliau sampaikan, seperti itu. Jadi teman-teman, itulah cerita saya tentang guru yang menyebalkan, dan sedikit memperagakan bagaimana guru menyebalkan tersebut memberi solusi
bagaimana guru menyebalkan tersebut memberikan materi, dan kenapa saya berpendapat tentang guru tersebut, kenapa guru tersebut menyebalkan. Dan yang kedua tadi, bagaimana saya bisa berpendapat kalau guru itu menyenangkan, karena memang guru yang menyenangkan itu menurut saya dari cara dia mengajar dan lain-lainnya itu sangat-sangat membantu murid-murid yang kesulitan. Jadi seperti itu teman-teman, cerita saya yang menemukan sosok guru yang menyebalkan dan menyenangkan pada saat saya masih sekolah pada saat saya SMP dan SMK, yang dimana saya menemukan dua guru yang sangat-sangat berbeda, yang satu menyebalkan, yang satu menyenangkan. Jadi kesimpulan di sini saya akan menyimpulkan bahwa memang bahwa kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi guru kita, siapa yang akan mengajari kita, tetapi kita wajib untuk berpendapat tentang guru tersebut. Apakah guru tersebut menyebalkan, apakah guru tersebut menyenangkan. Karena dari cara guru mengajar, dari cara guru menyampaikan materi, dari cara guru memperhatikan murid-muridnya, itu juga bisa berdampak positif dan negatif kepada murid-muridnya. Seperti guru yang menyebalkan itu membuat murid-murid akan berpendapat bahwa guru tersebut tuh memang menyebalkan dan akan membuat murid tersebut merasa tidak mau diajarkan oleh guru tersebut. Nah, beda lagi dengan guru yang menyenangkan yang saya temui tadi pas di SMK. Nah, ketika guru tersebut mengajar dengan cara menyenangkan, otomatis murid-murid atau siswa-siswanya akan berpendapat bahwa guru tersebut menyenangkan, dan mungkin murid-murid akan lebih aktif, akan lebih rajin untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, terus memperhatikan materi yang disampaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah guys, sebelum penutupan di sini saya Yunikmatul Hidayah mengucapkan terima kasih kepada guru saya yang sebelumnya di SMP mengajarkan saya. Ya, walaupun guru tersebut menurut saya menyebalkan, tapi setidaknya guru tersebut tetap berjasa untuk saya, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada guru saya yang mengajarkan saya selagi saya waktu masih SMK. Guru tersebut sangat berjasa buat saya, karena berkat beliau saya mengerti tentang dunia digital, dunia program, dan saya mengerti bahwa kalau kita tidak berlatih bersungguh-sungguh, memang sulit untuk mendapatkan sesuatu. Dengan cara guru tersebut memperlihatkan bahwa menjadi guru memang tidak semudah itu, dan memang tidak selamanya guru akan bersikap menyenangkan, menyebalkan. Bahkan guru bisa bersikap sesuai dengan apa yang mereka rasa gitu, apa mereka sedang merasakan
hal-hal tidak baik atau mereka sedang merasakan baik, maka akan berdampak juga kepada guru tersebut. Begitu teman-teman. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa semua guru itu baik, tetapi bagaimana cara kita memandang guru tersebut, antara baik dan tidak baiknya. Saya memang memandang guru SMP saya itu menyebalkan, karena memang itu yang saya rasakan. Saya memandang guru menyenangkan di SMK ya karena memang itu yang saya rasakan juga, dan saya terima dari cara mereka mengajar seperti itu. Jadi sebelumnya terima kasih untuk perhatian teman-teman, perhatian Bapak Rama selaku dosen pengampu di pelajaran ini, pelajaran pembinaan kompetensi mengajar. Terima kasih untuk waktu kesempatannya, telah mengizinkan saya bercerita dan memperagakan guru-guru yang menyebalkan dan menyenangkan, meskipun mungkin banyak sekali kekurangan dari video yang sudah saya buat ini, tetapi hanya ini aja yang bisa saya sampaikan, karena memang tidak begitu banyak cerita pada waktu itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri video ini, saya berpesan kepada Bapak Dr. Muhammad Ramadona SE MPD agar supaya menjadi dosen yang menyenangkan, asyik, dan bisa memahami kondisi mahasiswanya dan bisa memberikan solusi pendapat kepada mahasiswanya yang mungkin membutuhkan bantuan Bapak dan solusi dari Bapak untuk kebaikan mereka masing-masing. Dan saya harap semoga Bapak Rama selaku dosen dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar ini mampu mengajarkan mahasiswa dengan baik, dengan teliti, dan dengan sabar, karena kita semua masih butuh bimbingan dari Bapak selaku dosen, dan kita semua juga berharap kepada Bapak agar mampu memberi pemahaman kepada kami selaku mahasiswa, supaya kami dapat mengikuti mata kuliah Bapak dengan baik dan memenuhi syarat RPS yang telah Bapak terapkan. Terima kasih Pak Rama.